Baik semuanya, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah kalian masih semangat? Semangat. Apakah kalian sudah makan? Alhamdulillah sudah. Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta KM-nya, silakan KM. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Ibu minta lihat pakaian kalian. Apakah bajunya itu ada yang dikeluarkan? Jika ada, tolong dimasukkan ya. Silakan duduk yang rapi. Oke, Ibu absen. Ai jelita. Dir. Oke. Eka Gunawan. Dir. Eki. Sakit. Baik. Luis. Eva. Sakit. Marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan membahas kesepakatan dan pembelajaran seperti itu. Untuk pembelajarannya hari ini kita akan luring, yaitu tatap muka seperti ini, dan mata pelajarannya itu tentang Microsoft Excel. Ya, nanti akan Ibu paparkan bagaimana penggunaan Microsoft Excel itu, seperti itu ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi nanti materi yang akan kalian pelajari itu tentang fitur dasar Microsoft Excel ya. Jadi setelah kalian mempelajari itu nanti kalian akan bisa membuat suatu tabel pada Microsoft Excel. Kemudian kalian itu nanti akan belajar tentang materi fungsi Excel, di mana yang pertama itu kalian akan mampu menentukan rumus fungsi Excel, yaitu menghitung jumlah, kemudian menghitung rata-rata, banyaknya jumlah data, kemudian nilai minimal, nilai maksimal, dan fungsi logika if ya. Di sini ada pemahaman bermakna. Untuk pemahaman bermakna ini, apa sih fungsi Excel? Fungsi Excel itu nantinya kalian akan gunakan atau manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertanyaan pemantik ya. Pernahkah kalian membuat tabel dalam aplikasi Microsoft Excel? Pernah tidak? Pernah. Bagi yang pernah, coba Pak Isal. Membuat tabel. Membuat tabel. Tabel apa? Tabel kan di kelas saya sebagai bendahara. Ya. Jadi si warnanya itu dibuat tabel. Oke, betul ya. Bagus ya. Tepuk tangan buat Pak Isal ya. Oke, berarti di antara kalian ini sudah tahu ya. Ada beberapa yang sudah tahu penggunaan Microsoft Excel. Bagi yang belum, kita pelajari ya sekarang. Jangan kalian patah semangat ya. Kalian harus tetap semangat dan harus termotivasi. Bagi yang belum ya, bagi yang sudah, kalian juga belajar asal lagi. Nah, sekarang Ibu akan kirim. Di sini ada tentang ada pertanyaan tentang Microsoft Excel. Ibu akan kirim link Google Form-nya. Silakan kalian buka ya. Di situ ada beberapa pertanyaan tentang Microsoft Excel. Di situ ada terlihat ketika nama, kemudian di situ ada beberapa pilihan kelas, tinggal kelasnya kalian pilih, nanti tinggal next isi ya. Di sini ada materi tentang fitur dasar Excel ya, fitur dasar Microsoft Excel. Yang kedua tentang membuat tabel. Ketiga ada fungsi rumus. Di sini ada sum, average, min, max, count, if. Bu, seperti apa sih fitur dasar Excel? Nah, sekarang kita bahas ya.
merupakan tampilan-tampilan awal dari Microsoft Excel 2010. Ya, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel 2010. Ini ada membuat tabel. Bu, tabel itu apa sih? Coba, tabel itu apa? Ada yang tahu nggak? Nya, Muhammad Alul, tabel itu apa? Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Data yang disimpan dalam tabel dapat berupa karakter, angka, maupun gambar. Oke. Nah, jadi nanti kita akan membuat suatu tabel. Bagaimana cara-caranya? Kita lihat selanjutnya. Ya. Cara membuat tabel ya. Kita membuat kolomnya seperti ini, teman-teman. Kita bikin namanya dulu, nomor, habis itu nama, nick, jabatan. Nah, di sini mungkin tanda tangan ya. Nah, kita buat seperti ini. Setelah itu, teman-teman untuk menggeser kolomnya ini supaya merapat, ini teman-teman cukup klik pada bagian ini. Tinggal digeser seperti ini, diklik, ditahan ya. Diklik di mouse itu kiri, habis itu ditahan. Nah, kita sesuaikan untuk namanya, habis itu mungkin namanya agak lebar, habis itu nicknya seukuran ini, jabatannya. Nah, tanda tangannya mungkin kita akan buat 2 kolom ya, Nah, kalau sudah seperti itu, kita tengahkan cukup blok seperti ini, habis itu klik yang ini, home, habis itu ini ada kolom tengah center. Nah, seperti ini, dia akan ke tengah seperti itu. Nah, Kita ke fungsi sum. Apa itu sum? Coba Rifa. Apa itu sum, Rifa? Sum digunakan untuk menentukan penjumlahan Menut- dalam Microsoft Excel. Oke, sum itu digunakan untuk menentukan suatu penjumlahan dalam Microsoft Excel. Bu, bagaimana sih caranya? Ya, pakai sama dengan, kemudian sum atau kita ketikkan sum, lalu sesudah sum itu kita buka kurung ya, kemudian blok yang akan kita jumlahkan yaitu dari Januari ada Asus, ada Lenovo sama Toshiba. Jadi itu dijumlahkan ya, kemudian tutup kurung. Kalau sudah langsung enter ya. Digunakan untuk mencari rata-rata suatu variabel. Ya, max sama min ya. Max itu apa sih? Digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu variabel. Oke, max itu digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu variabel ya. Kemudian kalau min Digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu variabel. digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu variabel. Contoh kemudian di sini ada logika if ya. Logika if itu apa sih? Digunakan untuk melakukan suatu perbandingan antara perkiraan dan nilai tertentu ya, di mana kondisinya tersebut sudah kita tentukan. Bisa tercapai, ada 2 kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 70 nanti akan keluarnya tidak tercapai seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan antara tercapai dan tidak tercapai sesuai dengan jumlah target yang didapat ya. Nah, ini ada 60. Sedangkan ini kita lebih dari 70 ya. Apakah tercapai, apakah tidak tercapai? Kita gunakan sama dengan if kurung buka ke blok dulu. Ini E5 itu dari jumlah ya. Dari jumlahnya itu ada 60, kemudian kita di sini targetnya itu lebih dari 70. Kemudian ini ada kondisinya apakah tercapai atau tidak tercapai. Kalau sudah kita enter ya, seperti itu. Informatika nanti berbentuk e-book ya. Berbentuk e-book nanti akan dikirimkan. Ada bahan ajarnya dimulai dari kata pengantar, kemudian ada daftar isi, lalu aplikasi pengolahan angka, lalu ada cara pembuatan tabel, kemudian pembuatan grafik, fungsi umum, itu ada sum kayak tadi ya, ada sum, average, kemudian ada min, max, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Tugas lembar kerja peserta didik ya, Ibu akan bagikan, kan kalian baca. Jika tidak ada yang mengerti nanti ditanyakan ya.
pengerjaan LKPD ini, Ibu akan bagi 3-4 kelompok ya, 3-4 orang per kelompoknya. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang ganjil nih, Bu, enggak, ini ada 1 orang nih, berarti boleh 4 kelompok ya, seperti itu. Jadi di sini coba lihat, di situ ada lembar kerja peserta didik kalian. Ya. Pertama itu ada CP-nya. Tadi Ibu sudah jelaskan kan capaian pembelajaran seperti apa, tujuannya seperti apa, kita pembelajaran Microsoft Excel, kemudian ada petunjuk kerjanya, lalu di sini ada uraian singkat materinya tentang pembuatan tabel dan fungsi umum, lalu ada langkah kerjanya. Nah, di sini kalian, tugas kelompok kalian mengerjakan membuat tabel seperti ini ya. Seperti contoh yang sudah Ibu tulis di situ, kalian buat atau isi nilai rata-rata dan keterangannya. Keterangannya menggunakan logika if ya. Jadi antara lulus atau tidak lulus. Presentasikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan bisa dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja yang telah kami kerjakan. Di sini kami membuat tabel ya, sesuai instruksi tadi. Dan untuk tabel di sini saya menggunakan rumus ada sum, average, dan juga if. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Jelas ya? Tapi semua? Mengerti. Silakan kembali. Tutup. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan. Silakan. Tapi hampir 70% itu semuanya sudah betul ya. Tepuk tangan semuanya ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih mau tanya sama Talita. Ada manfaatnya ya, bisa membuat tabel kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalian harus lebih termotivasi lagi, semangat lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, kasih tepuk tangan buat kalian semua nih. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta 1 orang buat berdoa terlebih dahulu. Silakan. Boleh sama KM lagi, silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, semangat semuanya. Ya, silakan kalau sudah boleh langsung keluar ya. Keluar dengan rapi ya. Boleh, silakan.